bahwasanya Kaki Semar itu tan samar ing pamoreng sukma, artinya mengindangi manusia dengan datan samar, dengan kebaktiannya yang sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada turunan orang yang cara wayangnya itu adalah Ki Janggan Asmoro Santo, Jejanggan Asmoro Santo. Artinya manusianya akan nitis kepada manusia yang olo tanpa rupa sudra popo cara kasarnya, tapi menjadi pitakonaning jalmo kang kesengsem ring kautaman. Kaki Semar Bodronoyo tidak sekedar berubah suara, andai kata orang yang kerawan ibaratnya loh. Namun tentunya ada bahasa yang wigati, cirinya otomatis kalau Kaki Semar yang sejati bahasanya itu adalah bahasa gaib. Lalu dikodratkan menjadi pamomongnya Nuswantara. Dan manakala Nuswantara akan berjaya atau tidak, tentunya Kaki Semar Bodronoyo ini turut menentukan. Nah, dalam turut menentukan ini tidak bisa karena ini adalah gaib, maka menitis kepada seseorang. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini terkait fenomena yang sering terjadi di kalangan kita lah istilahnya begitu. Banyak orang yang seolah-olah itu mengaku bahwasanya dirinya merupakan titisan Eyang Semar begitu. Ada pula yang terkadang membicarakan bahwa baru saja bertemu dengan Eyang Semar di alam meditasi maupun dimanapun begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, siapakah sosok sejatinya Eyang Semar ini, Mbah, yang banyak diidam-idamkan atau banyak digandrungi istilahnya itu oleh masyarakat kita khususnya di tanah Jawa? Apakah ini tokoh fiksi, hanya imajiner belaka begitu, hanya gambaran saja? Apakah ini berupa sifat, atau apakah ini orang atau sosok yang muncul hidup sejaman dengan Sunan Kalijaga, atau siapa sejatinya ini, Mbah? Monggo dipun wedharaken, matur nuwun. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salamul ya. Saya mohon maaf yang semaaf-maafnya kepada seluruh alam raya yang bahwasanya saya akan mengudari hal yang wigati, yang termasuk wingit itu yang cerita kegaiban itu kan cerita yang wingit, dan ada yang ke arah artinya ini gaib yang sejati atau yang gumaib gaib begitu loh. Gumaib gaib kan beda dengan orang yang mengetahui gaib, mengerti gaib, dengan orang yang gumaib gaib. Artinya saya akan bercerita sebelum kita itu caranunya mempercayai atau meyakini atau melalui wasilah Kaki Semar atau Kaki Bodronoyo, Kaki Semar atau Kaki Bodronoyo atau Bugogati atau Dudo Nanang Nunung ini kan setelah di bumi, Mas. Artinya di bumi. Sebelumnya alangkah bagusnya luwih lan becike ngerteni sopo sejatine Semar gitu loh. Ini perlu digagap, perlu dihayati. Jangan sampai sebuah kepercayaan berujung kepada ranah mubah. Artinya ngerti ora sejatine Semar, nggak tahu sejatinya Semar, cerita Semar sejati begitu loh. Artinya kita mesti menelisik ya, sejatine Semar ki sopo, sejatinya Semar itu siapa. Ya, secara singkat saya akan meranah, nanti urusan fiksi atau tidak itu nanti gitu loh. Bagi yang percaya adanya silsilah, bukan kalau kepercayaan tauhid hanya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Namun percaya adanya silsilah, bahwasanya saya sering cerita Kamatrima dan Kamakudus sejak adanya terpisah keturunan Nabi Sis yang bernama Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwar ini cenderung kepada Kamatrima dan nanti nurun ke Kaki Semar Bodronoyo sampai ke itu. Lah
Sayyid Anwas menurunkan para nabi dari mulai Nabi Sis sampai dengan berikutnya seperti itu loh. Lah ini adalah belahan sana adalah kama kudus, kama yang menjunjung kesucian dan tujuannya surga. Kalau kama sini adalah kama yang menjunjung sabar dharma narimo, tujuannya adalah sempurna. Sekali lagi saya mengatakan, kama kudus tujuannya adalah surga, kama trimo menjunjung tinggi bukan kesucian tapi sabar dharma narimonya temuju kepada yang dituju adalah kasampurnaning dumadi. Ini pokok dimengerti bagi kaum yang ingin mengerti. Hal pengertian ini kan tidak bisa dipaksakan ya. Lah, lalu dari Sayyid Anwar ini timbullah Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nuroso, ya, sampai dengan Sang Hyang Wenang, sampai dengan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal pingin punya keturunan di bumi lagi karena asalnya turunan manusia juga, lalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa diberilah endog gandik kencana dan lalu terpecah menjadi tiga. Terpecah menjadi tiga itu artinya menjadi tiga anak gitulah caranya. Kulitnya itu adalah Sang Hyang Antogo, nantinya juga ikut campur tangan di bumi, ngindangi turunan Adam yang bukan dari Sayyid Anwas dan bukan dari Sayyid Anwar. Artinya bukan yang menurunkan nabi, bukan yang menurunkan dewa, begitu loh. Nah, nanti ini larinya kalau secara peta keyakinan tertentu ada yang meyakini adalah ya kaum Caranunya itu bangsa Cina Landa gitu loh, larinya ke arah situ lah. Kalau kenabian itu yang menjunjung kesucian, kalau kita kadewatan yang menjunjung sabar dharma narimo. Ini perangan, nggak perlu dipercayai dan nggak perlu diyakini. Artinya dengan ini secara silsilah Semar itu bukanlah fiksi, namun karena di cerita itu ada, dulunya silsilahnya adalah demikian. Lalu sejauh mana peran serta Semar di dalam bumi ini gitu loh. Peran serta Semar di dalam bumi ini. Setelah Sang Hyang Tunggal itu punya putra tiga yang berasal dari permohonan itu ndog gandi kencana, permohonan wujudnya. Kalau kamu ingin punya keturunan, memohon kepada Tuhan, ini loh ndog gandi kencana, dipecahlah di sebuah selo kumoloso atau batu yang termasuk ya batu di Kayangan gitu mungkin ya, dipecah menjadi tiga, Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo dan lalu Sang Hyang Nilokonto. Nah, sejauh mana peran Semar cara mengindangi itu otomatis ini adalah alam maya, Mas. Alam maya mengawasi di Caranunya di luar kekuatan panca indera manusia untuk menembus, dan orang tertentu saja yang bisa menembus kepada kaki Semar Bodroroyo. Ini aslinya adalah Sang Hyang Ismoyo. Lalu ketika ngindangi manusia di bumi, ini adalah kaki Semar. Arti Semar kan banyak nih jarwanya. Artinya yang mentafsirkan kalau itu ada yang samaru, ada yang ibaratnya sing mesem ojo samar dan sebagainya. Namun saya cenderung kepada secara singkat saya akan menceritakan bahwasanya kaki Semar itu tan samar eng pamoreng sukma, artinya mengindangi manusia dengan datan samar, dengan kebaktiannya yang sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada turunan orang yang cara wayangnya itu Kijanggan Asmoro Santo, Jejanggan Asmoro Santo. Artinya manusianya akan nitis kepada manusia yang olo tanpa rupa sudra popo cara kasare, tapi menjadi pitakonaning jalmo kang kesengsem mring kautaman. Sekali lagi, dadi pitakonane jalmo kang kesengsem mring kautaman. Artinya kaki Semar tidak mungkin mempublikasikan diri bahwasanya dia itu orang ngerti, walaupun dia itu jelas segalanya ngerti karena turunan dewa dan mengupas secara keseluruhan dirinya, tahu diri untuk bisa mencapai kekasampurnan dalam artian itu adalah menjadi kama yang trimo ing pandum sumende marang takdir, menerima kesukaan juga senang, menerima kesusahan juga senang. Artinya sudah dianggap hal yang biasa. Suka dan duka ini adalah sebuah jalan untuk menuju ketauhidannya atau kasampurnanya, begitu loh. Dan mengetahui persis bahwasanya hidup tidak untuk berlomba kaya, derajat, pangkat amung titipan, nyawa iku amung gaduan. Intinya seperti itulah. Jadi kaki Semar Brodoronoyo itu adalah menurut saya sesuai silsilah adalah ada dan nyata adanya, namun tidak
bisa ditembus oleh semua kalangan masyarakat umum. Ya sekali lagi, tidak mungkin akan bisa ditembus oleh semua kalangan masyarakat umum. Artinya tidak setiap orang bisa menembus kaki Semar Bodronoyo lalu melalui perantara orang yang disukai atau dicintai atau yang disinungi oleh kaki Semar itu sendiri. Kaki Semar itu memilih gitu loh. Dan lalu banyaknya, kembali lagi banyaknya orang yang mengaku atau seolah-olah mengaku kaki Semar Bodronoyo menurut saya patut dipertanyakan, dan bagaimana cara menelitinya adalah tanyakan kepada diri kita masing-masing sejauh mana itu kompetensinya. Lalu saya akan memberikan sebuah ancer itu sebuah ciri lah gitulah yang ke arah sana. Kaki Semar Bodronoyo tidak sekedar berubah suara, andai kata orang yang kerawan ibaratnya loh. Namun tentunya ada bahasa yang wigati, cirinya kita harus bisa memerang atau membedakan ya, atau menganalisa gitu secara umum adalah bahasa pikiran atau bahasa hayati atau bahasa gaib. Lah, otomatis kalau kaki Semar yang sejati bahasanya itu adalah bahasa gaib gitu loh. Bahasa gaib contoh yang sering saya katakan itu adalah alif lam mim gitu, umpamanya itu siapa yang tahu artinya. Lah kalau saya ibaratnya contohnya itu bumi wulu geni, umpamanya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah ciri. Akan mengetahui Semar yang sejati harus semestinya mengetahui sejatinya Semar. Kita teliti dalam membeli bahwasanya sejatinya Semar menurut silsilah bagi yang meyakini adalah keturunan dari Sayyid Anwar yang selanjutnya sampai ke Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal itu menurunkan kaki Semar Bodronoyo atas permintaan karena Sang Hyang Tunggal ini nggak punya istri gitu. Lah kayangannya kalau Sang Hyang Tunggal kalau nggak keliru di Ondar Andir Bawono. Oke, tanya Mbah, terkait Hyang Semar ini berarti nyata namun dalam artian makhluk gaib begitu gitu. Artinya makhluk gaib tidak semua orang bisa menembus ke ranah sana. Nah, lalu pertanyaan saya, kalau kita lihat literasi ditinjau dari harfiah begitu, kata Semar kan muncul setelah Demak ke sini, Mbah. Kalau sebelumnya dalam literasi itu belum tercatat nama istilah Semar begitu. Mohon maaf Mas, artinya ini sebuah literasi Semar, ibaratnya kan ada tafsir tertentu ya, Semar, Petruk, Bagong, ada tafsir tertentu. Namun saya tidak kerana sana, karena nanti saya juga akan benturan. Siapa bilang yang muncul ini sejak zaman Demak? Ya, siapa bilang yang muncul ini sejak zaman Demak? Karena Empu Barada ini adalah penjelmaan dari kaki Ismoyo, Sang Hyang Ismoyo atau kaki Semar Bodronoyo. Namun namanya berbeda gitu. Lah setelah Demak malah munculnya kalau dalam keyakinan tertentu sudah bukan nama Semar lagi, sudah bukan nama Janggan Asmoro Santo lagi, namun namanya bukan Bodronoyo lagi, Sabdo Palon. Lah ini taruhlah Semar ini saya meyakini sudah jauh daripada sekarang. Wayang diciptakan oleh siapa? Nah, ini kan kita tidak ada catatan literasi yang murni, taruhlah. Wayang yang menciptakan atau yang mengkarya itu siapa, begitu loh. Lalu babat Ramayana itu siapa? Tentunya Ramayana dan Mahabharata ini sudah ada cerita itu untuk di bumi Jawa. Kalaupun itu saya kalau mengatakan pengelabuan seolah-olah di-float adanya itu setelah zaman Demak, ini menurut saya adanya Empu Barada kan jauh sebelum Demak nih. Ya kan? Empu Barada dan sebagainya, para empu terdahulu itu telah diyakini oleh masyarakat Jawa. Artinya masyarakat Jawa ini sudah berkiblat kepada kaki Semar Bodronoyo, dan lalu kemungkinan disempurnakan dengan Ponokawan dan sebagainya dan sebagainya. Contoh lakon-lakon wayang itu sekarang kan banyak yang nggak pakem, ya kan? Lah ini sebuah ciri. Saya tidak akan membenturi ke sana, namun yang jelas bahwasanya saya turut percaya, turut meyakini bahwasanya kaki Semar Bodronoyo adalah bukan kisah fiksi, intinya seperti itu. Namun ada dan bisa diwujudkan nyatanya, atau manakala sudah menitis kepada seseorang yang tentunya Sudro Popo Norapokro, artinya nuansa Brahmana dari sebuah negara. Makanya kan dalam Kidung Sabdo Palon Nagi Janji itu kan Hangidungo Paweling kaki Sabdo Palon Pamong Nuswantoro. Intinya ini adalah bukan fiksi, namun sosok
bil gaib sesuai rentetannya, silsilahnya seperti yang saya utarakan di depan itu, lalu dikodratkan menjadi pamomongnya Nuswantara. Dan manakala Nuswantara akan berjaya atau tidak, tentunya kaki Semar Bodronoyo ini turut menentukan. Nah, dalam turut menentukan ini tidak bisa karena ini adalah gaib, maka menitis kepada seseorang. Saya bukan mengagungkan Pak Karno dan Pak Harto ya, namun di antara pemimpin Nusantara yang betul-betul langsung dimong oleh kaki Semar ya adalah Bung Karno dan Pak Harto begitu. Nah, ini menarik. Saya jadi ingin menambah pertanyaan sedikit. Ada spiritualis kita juga yang menyebutkan bahwa Pak Harto itu justru tidak diayomi oleh Eyang Semar, tapi ada anutan lain begitu loh, Mbak. Lah ini boleh-boleh saja. Namun ya ini yang namanya Semar itu bisa pamembo warno begitu loh. Artinya penilaian ini, penilaian yang sejati atau tidak sejati, saya nggak menyoroti itu sejati atau tidak. Namun apabila tidak diayomi oleh kaki Semar Bodronoyo ini saya tidak akan 32 tahun Pak Harto. Lalu Pak Karno tidak mungkin akan bisa sampai memerdekakan Indonesia. Ini kan sebuah kasunyatan. Kalaupun dibantah-bantah dengan itu adalah pengayomannya Betari Durga, lalu lagi kalau Panembahan Senopati itu juga mundi dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, katanya ini harus lebih suci dan sebagainya. Tapi nyatakanlah jikalau engkau mampu. Mohon maaf ya. Artinya ini saya tidak mengatakan yang lebih jauh ke ranah sana. Apabila memang mampu, kurang apa digdayanya para wali? Ya, taruhlah. Kurang apa bertapanya para wali, dikirnya para wali. Namun kena apa? Majapahit ini kan sudah bersatu awalnya. Namun kenyataannya Demak itu yang dijagoni oleh para wali, ini kita fair saja. Yang dijagoni oleh para wali hanya 3 generasi. Hanya Raden Pata, dan lalu kalau nggak keliru itu Patiunus, dan lalu Sultan Trenggono. Kenapa Raden Patah tidak bergelar Sultan? Lalu di situ gelar Sultan saling mengejar ya. Raja-raja di Nusantara ini mengejar gelar Sultan yang mesti ada caranya legalitas dari Turki begitu. Pada itu kan Turki Utsmaniyah atau siapa begitu. Dan lalu masing-masing pada mengejar label itu. Dan lalu kelestariannya sejauh mana? Kan terjadi kolonial saja, Belanda saja nggak mampu menghadapi, ibaratnya kan seperti itu. Ini adalah real, intinya merdekanya itu otomatis ada peran kaki Semar atau kaki Sabdo Palon yang menitis kepada seseorang. Tidaklah kita jauh lah, di Gunung Selok, ya, Kecamatan Adipala, Desa Karangbenda, Kabupaten Cilacap, itu jelas tertera bahwasanya kaki Sabdo Palon atau kaki Semar mbrayungi atau nyinungi atau mekurungan terhadap Romo Sudiat Prawiro Kusumo, dan di situ jelas tertera diakui oleh masyarakat bahwa itu yang mendukung atau yang memberikan arahan spiritual kepada Pak Presiden Soeharto. Kan jelas itu tanda tangannya, jelas masih, gapurannya masih gitu. Ini adalah menurut saya adalah bukan fiksi, namun saya mengatakan kaki Semar seperti silsilahnya. Dan dalam dunia maya atau dunia gaib, bila mana diperlukan gonjang-ganjing yang menjaga Nusantara ini, bila Nusantara gonjang-ganjing, niscaya akan nitis kepada seseorang. Dan tentunya urusannya urusan mengurusi para kesatria, menasihati para kesatria untuk bisa Nusantara gemah ripah loh jinawi kerto tentrem turaharjo. Saya rasa demikian. Terima kasih.